ini bukan cawapres instan, bukan cawapres dadakan. Ini adalah seseorang yang memiliki rekam jejak yang amat panjang di dalam pergerakan. Dari mulai pergerakan kemahasiswaan. Hati-hati, di antara teman-teman sekarang ini, kita semua memiliki rekam jejak. Rekam jejak. Karena itu kalau melihat seseorang, maka bukan tanyakan apa yang akan Anda kerjakan besok. Kalau soal apa yang Anda kerjakan besok, bisa ngarang jawabannya. Pertanyaannya kepada Bapak Imin yang terhormat sebagai Wakil Ketua DPR RI, kenapa tidak membahas-bahas RUU ini? Walaupun sekarang sudah di tahap prioritas, tapi itu tidak sentuh-sentuh. Itu sejak tahun 2008. Periode-periode sebelumnya tidak dibahas. Itu yang perlu ditegaskan. Memang itu telah tercantum di misi ke-8 dari paslon ini. Poin kedua, bagaimana kalian meyakinkan kami langkah konkret untuk mengawal dalam pengesahan RUU perampasan aset, karena ini penting. Karena ini penting, ini untuk memiskinkan para koruptor. Kita tahu sebelumnya terjadi korupsi BTS. Menteri dari mana menterinya? Menteri Menkominfo dan Mentan, ada lagi yang terbaru juga. Menterinya dari mana? Itu yang perlu dikeruk agar uangnya tidak untuk menyicil mobil Alphard. Baik, kita di sini pertanyaan kita fokus saja ya, tidak usah kita fokus saja. Apa yang akan dilakukan oleh capres dan cawapres kalau ada masalah-masalah yang masih banyak di negeri ini, itu aja, oke? Bagaimana? Ya, langkah konkret. Silakan Cak Imin. Kami berdua dengan Mas Anies bersepakat dengan seluruh para partai pendukung. Kalau hari ini belum berhasil karena kami mungkin jumlahnya tidak mayoritas di parlemen, insya Allah melalui kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu singkat kita bisa akan wujudkan undang-undang perampasan aset dengan dukungan seluruh pihak. Karena itu menjadi komitmen jumlah. Oleh karena itu perlu dukungan jumlah partai yang ada di DPR. Oleh karena itu, tapi kita bisa mulai dari kepemimpinan koalisi yang kuat. Insya Allah di bawah koalisi Amin 50% lebih parlemen akan bisa merubah secepat-cepatnya undang-undang perampasan aset. Amin. Dan juga saya ingin bertanya, perkenalkan sebelumnya saya Lutut Sugarto dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya kepada Mas Anies juga, Pak Anies. Saya sempat mendengar bahwasanya Pak Anies ini adalah capres yang nggak blunder seperti itu. Saya lihat dari capres-capres yang lain itu sering blunder. Akan tetapi dari Pak Anies sendiri tidak blunder. Tapi ada salah satu pembicaraan yang masuk pada saya bahwasanya Pak Anies blunder dalam memilih wakil presiden seperti itu. Bagaimana caranya seperti itu? Saya mau memberikan bahwasanya Amin ini bukan capres paslon yang kalah-kalah seperti itu. Bisa dijawab seperti itu. Terima kasih. Gimana Cak? Boleh dijawab? Makasih ya. Sugiarto. Mas Sugiarto, terima kasih dari saya. Mas Negeri Surabaya. Teman-teman, kami berpasangan menjadi pasangan cawapres, capres. Ini adalah sebuah keberkahan buat kami. Kenapa? Ini bukan cawapres instan, bukan cawapres dadakan. Ini adalah seseorang
yang memiliki rekam jejak yang amat panjang di dalam pergerakan. Dari mulai pergerakan kemahasiswaan. Hati-hati, di antara teman-teman sekarang ini, kita semua memiliki rekam jejak. Rekam jejak. Karena itu kalau melihat seseorang, maka bukan tanyakan apa yang akan Anda kerjakan besok. Kalau soal apa yang Anda kerjakan besok bisa ngarang jawabannya. Tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan sejak muda, maka di situ rekam jejak Anda menjadi buku. Artinya, ketika seseorang itu ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, lihatlah yang dikerjakan kemarin. Karena rekam jejak adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Jadi saya merasa bersyukur karena bermitra, berpasangan dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang amat panjang di dalam dunia perpolitikan, seseorang yang punya pengalaman panjang di dunia pergerakan, bukan orang yang mendadak di dalam posisi ini. Itu sesuatu yang kita syukuri. Kalau tidak percaya silakan di googling ya, silakan di browsing. Boleh dilihat. Saya rasa itulah pelajaran, pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan, berbicara tentang apa yang mau dikerjakan, lihatlah yang sudah dikerjakan bersama. Baik, silakan bebas untuk googling. Saya mau ke tengah dulu. Saya duduk sini aja ya. Ya, saya minta yang di. Ya, betul. Ya, benar. Tolong dikasih mic-nya. Nanti cewek ya. Atas, baik. Di sini aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Raja Zulfikar dari Hubungan Internasional Visi UI Surabaya. Ya, di sini saya ingin bertanya terkait misi nomor 7 dari Bapak Anies dan Caimin terkait memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana strategi Pak Anies dalam menghadapi permasalahan fenomena kebijakan internasional saat ini terkait refugees dari Myanmar, yaitu terutama yang suku Rohingya yang menempati di beberapa tempat dan juga yang akan masuk beberapa wilayah ini. Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi hal tersebut? Karena ketika kita melihat fenomena ini, mereka ini masuk tanpa izin seperti itu, Pak. Dan kemudian bagaimana potensi dan juga peran Indonesia sendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Sudah, Ibu. Baik, Mas Anies, maaf, apakah pertanyaan ini cukup penting untuk dijawab atau kita skip? Ada pertanyaan yang tidak penting. Beri waktu sedikit sehingga mungkin bisa dikumpulkan menjadi dua sekaligus pertanyaannya. Bu Dewi, saya ingin jawab. Monggo, silakan. Uraian, Mas Anies sudah capek ya ngomong terus dari tadi pagi ya. Nah, saya nggak bisa bayangin main ke Indonesia Raya berapa kali, ngomong berapa kali, ya kan? Capek atau tidak itu soal perasaan. Bos, ini kalau judul tak pernah lelah mencintaimu nih kayaknya. Monggo Mas Anies 15 menit untuk Anda. You just give anything. Mungkin tidak ada pertanyaan. Maybe your plan, maybe your feeling, maybe your excitement. Actually, your hope is okay. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih para panelis di sini, teman-teman mahasiswa semua yang memilih hadir, memilih bersama-sama memikirkan untuk Indonesia ke depan, karena masa depan adalah milik dari teman-teman semua di sini. Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin
Karena itu pemilih besok itu harus ikut menentukan dan memikirkan sama-sama. Kami hadir di sini untuk berdiskusi, berpikir bersama dengan teman-teman semua. Dan kami datang sebagai rasa hormat karena teman-teman memilih untuk tidak menjadi penonton yang tak peduli, tapi menjadi bagian yang berpartisipasi untuk memikirkan pergerakan kita ke depan. Terima kasih. Yang kedua, izinkan saya sampaikan terima kasih pada teman-teman KIB yang telah menyelenggarakan acara ini di berbagai tempat. Teman-teman sekalian, kami berdua saat ini mendapatkan amanat untuk mengikuti proses pemilihan presiden. Amanat ini adalah amanat yang besar, tapi insya Allah tidak berat. Seperti tadi, capek atau tidak, berat ringan itu soal perasaan. Apabila ini kita jalani dengan sebuah ikhtiar serius, maka yang terasa besar itu tidak jadi berat. Nah, kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa misi utama yang kita emban adalah kami ingin mengembalikan gagasan utama mengapa Republik ini didirikan. Republik ini didirikan dengan ide. Para pendiri Republik ini adalah kaum intelektual yang memiliki pengalaman perjuangan, mengalami beratnya kolonialisme, punya kedalaman intelektual, punya wawasan yang luas, yang mampu menerjemahkan pengalamannya, observasinya, cita-citanya menjadi sebuah gagasan untuk Republik baru yang bernama Indonesia. Diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kalau kita lihat narasinya, kita boleh bangga. Indonesia memiliki narasi cita-cita kemerdekaan, tujuan kemerdekaan, janji kemerdekaan yang bila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia bisa dibilang paling memiliki konstitusi gagasan yang luar biasa. Nah, apa gagasan utamanya? Dalam hemat kami, mengapa kita mau merdeka, mengapa kita berjuang untuk merdeka? Karena kita ingin merasakan keadilan. Kita ingin merasakan kemakmuran untuk semuanya. Itulah yang kemudian menjadi visi kita, misi kita. Indonesia adil makmur untuk semua. Karena yang kita saksikan selama ini, Indonesia yang maju untuk sebagian, Indonesia yang makmur untuk sebagian. Ketimpangan ada di mana-mana. Karena itu kita ingin mengembalikan tujuan utamanya yang selalu kita bacakan di dalam upacara-upacara. Apa itu? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah gagasan utama kami. Karena itu kami ingin agar semua langkah-langkah, semua kebijakan ke depan bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Apakah sebuah kebijakan menghadirkan rasa keadilan atau tidak? Di situ political ekonomi akan muncul. Siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana dalam setiap kebijakan yang disusun. Itulah sebabnya kita ingin memperjuangkan itu. Termasuk ketika kita bicara tentang aspek-aspek, ada pendidikan, ada kesehatan, ada pembangunan infrastruktur, ada bicara tentang lapangan pekerjaan. Maka satu pertanyaan itu bisa digunakan di berbagai aspek. Dan ketika ini dipakai, kami yakin bahwa arah dan Republik ini kembali kepada arah untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kesamaan kesempatan, dan harapannya bisa memangkas yang disebut sebagai ketimpangan yang hari ini ada. Ketimpangan apa? Jawa luar Jawa, desa dengan kota, ketimpangan antara mereka yang terdidik tak terdidik, yang dapat pekerjaan dan yang tidak dapat pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini sudah berjalan panjang. Bila tidak ada langkah korektif, maka kita akan menyaksikan Indonesia yang makin berjarak antar satu unsur dengan unsur lainnya. Jadi, Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita membicarakan tentang Indonesia sebagai satu kesatuan, maka persatuan yang bisa kita hadirkan harus didasarkan oleh rasa keadilan. Persatuan bisa hadir dengan rasa takut. Kita pernah memiliki stabilitas. Stabilitas itu hadir kenapa? Karena ada pemegang senjata yang mengawasi semua dan meminta semuanya untuk stabil. Tapi itu stabilitas semu. Stabilitas yang otentik adalah stabilitas yang ditopang karena semua merasakan keadilan di dalam masyarakat. Ini stabilitas yang sesungguhnya, ini persatuan yang sesungguhnya.
Dan itulah sebabnya mengapa kita mendorong ke arah sana, karena kita berharap dengan adanya rasa keadilan maka kita memiliki ketenangan, keteduhan, persatuan. Kita lihat aja di dunia pendidikan. Pertanyaan sederhana, sudahkah kebijakan-kebijakan pendidikan kita menghadirkan keadilan? Sudahkah kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga yang latar belakang ekonomi kuat, latar belakang ekonomi menengah, dan latar belakang ekonomi lemah? Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia? Bila jawabnya belum, itu adalah salah satu agenda perubahan yang kita ingin dorong. Jadi, pertanyaan yang sederhana itulah yang kemudian akan menjadi pegangan. Dan kami percaya bahwa di dalam sebuah kepemimpinan harus ada gagasan, harus ada ideologi, karena itu yang kemudian menjadi rujukan bagi semua di dalam mengambil kebijakan. Karena yang puncak memiliki ideologi, yang puncak memiliki gagasan, jadi rujukan. Tapi bila di puncak tidak ada gagasan, maka semua bisa mengambil kebijakan apa saja. Bila di puncak tidak ada ideologi, maka yang di bawah bisa mengerjakan apa saja tanpa arah. Kita harus mengedepankan, dan ideologi itulah yang kami bawa, ideologi dan gagasan itu yang kami emban. Insya Allah dengan begitu kita bisa meraih yang kita cita-citakan, Indonesia adil dan makmur untuk semua. Terima kasih, nanti kita berdiskusi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas Anies, cepat waktunya soalnya mepet sekali nih. Molornya tadi mundurin terlalu banyak. Mohon maaf. Silakan sekarang. Pengen dengar juga Gus Imin kan ya? Pengen ya? Oke, silakan Gus Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies, calon presiden, moderator, profesor, Pak Rocky, pimpinan-pimpinan